Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk bercerita, berbagi suka dan duka dengan seluruh anggota keluarga. Ternyata menjadi hal yang sangat mahal untuk dirasakan semua orang. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun kakak, selamat ulang tahun. Ayo kak, berdoa dulu sebelum tiup lilinnya. Selamat ulang tahun kakak. Aku berharap keluarga ini kembali utuh. Yeay! Sejak aku lahir, aku hidup di keluarga yang hangat dan harmonis. Kehangatan itu terasa semakin lengkap dengan kehadiran Naura Alessa Wiratama, adikku yang memiliki bola mata coklat berbinar dan tas kuning yang tidak pernah lepas dari gendongannya. Selalu berhasil membuat siapapun yang melihatnya merasa gemas. Duh, baterainya habis. Mana ya? Nggak ada lagi. Ibu, pinjam charger kakak nggak? Astagfirullah. Itu kak, di atas kulkas. Assalamualaikum, Bu Laras. Bu Heni, waalaikumsalam. Bentar ya. Kak, ibu pergi dulu ya. Iya bu. Surat apa itu? Ibu. Kak, kamu kenapa? Ibu sakit dari kapan? Ini kanker bu, bukan flu. Ibu cuma gak mau kamu kepikiran soal penyakit ibu. Aku udah bukan anak kecil lagi bu. Ayo. Semalam ngojek lagi? Iya, Pulang jam berapa? hampir jam 1. Gila, itu pulangan loh. Ya kalau nggak gitu, buat ibu siapa yang bayar? Nanti kalau butuh catatan bilang aja ya. Makasih ya. Ya udah tuh Val, kita duluan ya. Ya. Orderan terakhir. Siapa ya Mas? Capek sih sedikit. Semangat ya Mas, orang kuat bukan berarti yang capek, tapi yang tetap itu untuk capek. Makasih ya teh. Ini berapa nih? Pesen bakso kali ya?
Bu. Seperti biasa, Pak. Iya, seperti biasa aja. Siap. Es Nopal, ini baksonya. Makasih, Bu. Sama-sama. Bu, Ya. itu siapa? Oh, itu namanya makan. Yang kesini. Sering sih hampir tiap malam. Tinggalnya mana? Kurang tahu juga sih, Mas. Kerjanya apa? Kalau nggak jualan, bawain barang. Ayah? Jadi ayah masih hidup? Val, dengerin ayah dulu. Dengerin apa? Sama ini ayah kemana? Ibu sakit sendirian di rumah. Naura nungguin ayah setiap hari. Aku sudah capek. Ayah tahu nggak gimana keadaan rumah kalau ayah nggak ada di sini? Ayah tahu, Pak. Kalau tahu kenapa ninggalin kita? Ayah pikir itu yang baik buat gue. Terbaik buat siapa? Ayah memang pantas buat dibenci. Ayah kira dengan meninggalkan kalian itu satu-satunya cara untuk melindungi kalian. Mungkin sudah waktunya kalian tahu. Sudah, Nak. Mari kita pulang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kak, ayo makan dulu. Kok pada diem-dieman gini? Bu, Naura sayang. Maaf. Udah kan? Ayo duduk. Naufal, Naura, kalian harus tahu apa alasan ayah kalian melakukan semua ini. Ayah ngelakuin ini demi kalian. Ayah nggak mau kalian celaka gara-gara ayah. Demi kita berjuang mati-matian. Ayah dengan santainya nyebut demi kita. Naufal, jaga omongan kamu. Duduk. Jadi gini, Cepetan, keburu satpam keliling lagi. Tenang, semua udah diatur sama Pak Surya. tuh dokumen kantor. Apa yang akan mereka lakukan? Siapa di sana? Hendra? Pak, dia lihat semuanya. Gak, Pak. Saya nggak lihat apa-apa. Pembohong! Lepasin saya! Dia! Saya nggak akan ngasih tahu ke siapa-siapa. Diam. Demi Tuhan saya nggak akan ngomong. Masalahnya itu, saya nggak percaya sama siapapun yang udah melihat kejadian ini. Saya cuma sopir, Pak. Justru itu, orang miskin gampang cari muka ke atasan. Kalau kamu berani buka mulut, saya tidak akan segan untuk menghancurkan keluargamu dan kamu. Laras, buka pintunya, Laras. Hah? Kamu kenapa, Mas? Kamu ngos-ngosan kayak gitu? Aku dalam bahaya, Laras. Mereka nyoba nyuri dokumen perusahaan.
Mereka siapa? Apa yang bakal mereka lakuin ke kamu? Coba cerita, Mas. Aku takut mereka mencari cara agar aman. Mereka siapa? Apa yang bakal mereka lakuin ke kamu? Orang-orang suruhan Surya. Mereka mengancam bakal ngancurin keluarga kita. Bahkan mereka tak segan merenggut nyawa kita, Laras. Itulah yang sebenarnya terjadi. Tahu salah karena pergi tanpa menjelaskan apapun kepada kalian. Tapi saat itu ayah benar-benar tidak punya pilihan. Jadi, semua yang orang-orang bilang selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang, telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang tak tebak. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? itu bohong. Iya, Val. Ayah bukan pencuri. Bukan. Ayah bukan penjahat. Bukan. Ayah nggak ninggalin kami emang karena nggak peduli. Gak pernah, Val. Kemana aja ayah selama ini? Kenapa ayah nggak pernah kembali? Karena mereka masih mencari ayah, Pak. Ayah takut kalau ayah muncul di depan kalian semua, mereka akan kembali mengancam kalian. 8 tahun. 8 tahun aku benci ayah. Setiap hari, setiap malam. Aku marah. Aku kecewa. Aku pikir ayah sengaja ninggalin kita. Aku bahkan pernah berharap gak punya ayah. Ayah pantas mendengar semua itu. Ayah memang gagal jadi ayah yang baik. Jangan bilang gitu. Kalau posisi kita ditukar, aku pasti lakuin hal yang sama. Sudah cukup, Hendra. Aku tahu semua ini sejak awal. Apa? Ibu tahu ini? Sejak awal? Ya, Sejak kapan? sejak malam pertama ayah kamu pergi. Ibu tahu kalau ayah bukan pencuri?
Ya? Ibu tahu kalau misalnya ayah nggak ninggalin gitu aja. Ya, ibu tahu. Terus kenapa ibu selama ini nggak pernah bilang? Karena itu permintaan ayah kamu. Aku anak ibu. Aku berhak tahu. Dan aku ibu kamu. Laras, terima kasih sudah bertahan. Aku bertahan bukan karena aku kuat, Hendra. Karena aku gak punya pilihan. Aku sayang sama kalian semua. Ayah, selama ini ayah pernah ingat aku. Setiap hari, ayah selalu ingat hari pertama kamu masuk sekolah, Nora. Ayah ingat ulang tahun kamu. Ayah ingat tas kuning yang selalu kamu bawa. Ayah ingat itu semuanya. Terus, kenapa ayah nggak datang? Karena ayah pengecut. Bohong, kalau ayah pengecut, ayah nggak bakal pergi buat ngelindungi kita. Ayah, aku kangen ayah. Ayah juga kangen, Nak. Ya. Aku belum bisa maafin semuanya. Tapi aku mau mencobanya. Meskipun aku tahu ini berat. Terima kasih, Pak. Sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita